Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dwi Mulyani dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai penerima manfaat sebenarnya serta tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pada PPh pasal 26. Tonton terus sampai akhir ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan penerima manfaat sebenarnya dalam pasal 26 ayat 1A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa negara domisili wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau sering disebut dengan beneficial owner. Adapun yang tidak termasuk ke dalam beneficial owner atau penerima manfaat sebenarnya wajib pajak yang berkegiatan sebagai entitas tujuan khusus dalam bentuk conduit company atau paper box company atau passport company serta yang sejenis lainnya. Tata cara pemotongan PPh pasal 26. Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pemotong pajak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu dipotong pada saat dilakukan pembayaran. Yang kedua, memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan sebagai bukti pemotongan. Yang selanjutnya, tata cara penyetoran PPh pasal 26 dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, potongan PPh pasal 26 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama 1 bulan dijumlahkan. Yang kedua, jumlah PPh pasal 26 yang telah dipotong selama 1 bulan disetorkan ke Bank Persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau disebut dengan SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang terakhir, penyetoran dilakukan melalui bank atau kantor pos. Dari bank atau kantor pos, pihak penyetor menerima SSP lembar 1 dan 3. Yang selanjutnya, tata cara pelaporan PPh pasal 26. Pelaporan dilakukan dengan cara yang pertama, lembar kedua bukti pemotongan PPh pasal 26 yang dibuat selama 1 bulan dicatat dalam daftar bukti pemotongan pajak, dirangkap 2. Yang kedua, pemotong pajak mengisi dengan lengkap dan benar form SPT masa PPh pasal 26, rangkap 2 dan dilampiri lembar ketiga SSP. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 26 dan lembar kedua bukti pemotongan. Yang ketiga, atas SPT masa PPh pasal 26 yang telah diisi lengkap beserta lampirannya harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan yang terakhir, bendahara menerima tanda terima pelaporan SPT dari kantor penyelenggara pajak lembar LPAD sebagai bukti telah melapor. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.